Partai Gerindra langsung meninggalkan ruangan alias walk out saat KPU menjelaskan perolehan kursi tadi malam. Menurut mereka yang dilakukan KPU tersebut dinilai tidak sah. Protes Partai Gerindra ini beralasan karena kursinya di DPR berkurang 4 dari 30 kursi yang diumumkan KPU tanggal 9 Mei lalu. Selain Gerindra, Partai Hanura dan P3 tadi malam juga mempertanyakan data resmi dan berita acara pertemuan tanggal 9 Mei lalu yang baru didapatkan perwakilan partai Rabu malam. Murni karena problem teknis. Saya berani bertanggung jawab dan berani bersumpah untuk itu. Artinya ada staf memang yang ini, yang ya mungkin kurang inilah. Mempengaruhi keabsahan yang sudah ditetapkan. Oh, tidak mempengaruhi. Kalau keabsahan kan tidak. Makanya pada waktu itu kan juga sudah disampaikan. Perhitungan sebenarnya Pak Ketua kan ngomong begitu. Teman-teman juga masih ingat dari PDI Perjuangan, perkiraan segala macam kan. Ketika bicara legalitas, maka legalitas itu mesti dalam bentuk surat keputusan. Nah, hari ini saja belum ada surat keputusan kan. Kita masih cross check, jangan-jangan angka kita salah lagi. Sementara itu, Demokrat yang pada pengumuman 9 Mei lalu memperoleh 148 kursi, mendapatkan tambahan 2 kursi menjadi 150 kursi. Golkar mengalami penurunan 1 suara dari 108 kursi menjadi 107 kursi. Kursi PDIP bertambah 2 kursi dari 93 kursi menjadi 95 kursi. Disusul PKS berkurang 2 kursi, PAN bertambah 1 kursi, P3 turun 2 kursi, PKB naik 1 kursi, dan Hanura naik 3 kursi. Sementara Gerindra mengalami penurunan terbesar yakni 4 kursi. Tim Liputan, Metro TV. 3 mitra koalisi Partai Demokrat yakni PKS, PAN, dan P3 siap bercerai dengan Cikeas jika komunikasi PAN secara terbuka oleh perwakilan ketiga partai berbasis Islam tersebut, antara lain Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PKS Anies Mata, dan Ketua DPP P3. Koalisi yang digembar-gemborkan selama ini ternyata masih normatif dan belum membahas substansi koalisi seperti cawapres dan power sharing. Itu dinilai penting untuk memudahkan pertanggungjawaban kepada konstituen politik yang dapat memperkuat koalisi di parlemen dan Calon Presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan menggandeng Gubernur Bank Indonesia Budiono sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Kepastian SBY tetap menggandeng Budiono ini dinyatakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi Selasa malam usai bertemu dengan sejumlah pimpinan partai pendukung Demokrat di Wisma. 3 partai ini akan kembali ke Demokrat. Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali mengatakan masalah yang terjadi hanya karena masalah komunikasi yang kurang tepat yang saat ini tengah diupayakan untuk diperbaiki. Pasti saya katakan tadi, P3 sudah pasti, PKB sudah pasti, PAN kita lihat perkembangan dan saya yakin juga akan bisa terlaksana berkoalisi. Dengan PDIP kita sedang melakukan pendekatan-pendekatan, kita sedang adakan silaturahmi. Namanya koalisi kan tidak semudah yang kita bayangkan. Tentu Memang sampai sekarang masih belum bisa memahami sepenuhnya mengapa Pak Budiono itu yang sekarang sudah mulai digempur, diprotes, di demo sebagai ekonom yang dianggap lebih pro asing, ekonom yang pro neolib, ekonom yang kurang punya kemandirian, itu tetap akan dijadikan cawapres. Bahkan saya mengatakan sesungguhnya Pak Budiono ini tidak lagi menjadi aset, tapi liability, jadi beban. Gitu, ya. Menteri-menteri di dalam kabinet untuk atur-atur soal koalisi ini, itu bukan tugas menteri. Presiden perlu hati-hati, ini negara demokrasi. Jangan main-main menggunakan kewenangan seenaknya saja. Ya, kita mau membangun demokrasi. Feodalisme sudah ditinggalkan, nggak boleh kita teruskan. Apakah karena itu bagian dari PAN yang sudah akan berkoalisi dan Demokrat? Nggak bisa. Nggak boleh itu ya. Harus ada pembagian kewenangan mana tugas resmi dan tugas tidak resmi. Ya. Sebaiknya KPU itu tidak membuat aturan yang berbeda ketika perolehan suara itu sudah ada dimiliki oleh seluruh partai politik. Nah, di situ menjadi masalah sehingga kan ada kesan di luar bahwa ini akan menguntungkan calon tertentu ya atau partai tertentu. Nah, akhirnya ketika KPU menerapkan ini seakan-akan jadi akhirnya KPU mengadu domba antara partai politik kan. Soal penetapan kursi juga
menimbulkan perbedaan tafsiran yang berbeda-beda antara partai politik. Ini kan harus disepahamkan. Nah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ya diundang dong kita sebagai orang yang membuat undang-undang, pembuat undang-undang, minimal pimpinan pansus untuk menjelaskan itu kepada KPU agar terjadi kesepahaman yang benar menurut undang-undang. Pak Pram gimana Pak hasil pertemuannya Pak? Siapa aja yang hadir Pak Pram? Agendanya apa sih nih Mas? Aku buru-buru ya. Agendanya Mas siapa aja nih Mas? Agendanya apa nih hari ini Mas? Hebat bisa tahu. Iya dong. Pak Prabowo capres ya Mas? Pak Prabowo capres Mas? Gimana Mas? Thank Jam you. berapa Ya. nanti pertemuannya Mas? Jam berapa? Nantilah diumumin ya. Thank you. Aduh, mana Mas? Pak Teo sudah selesai. Pak Teo pertemuannya Pak Teo? Makan paginya udah. Makan pagi Pak. Dengan siapa saja Pak? Makan paginya Pak? Siapa aja Pak hadir? Dengan Pak Pramono, dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo yang mana? Yang hadir siapa aja Pak? Yang hadir Pak? Yang hadir siapa aja Pak? Dia Pak? Tuh banyak. Nanti mereka keluar nih satu-satu nih. Baik, artinya kita menghargai keputusan dari PDIP, ingin berkoalisi dengan siapa, berpartner dengan siapa, tentu saja apapun kami tetap bersahabat, kami tetap mengulurkan tangan. Seperti juga kami katakan sebelumnya bahwa kalau memang bisa kami selalu menawarkan berkomunikasi, bekerja sama. Kalau memang bekerja sama belum bisa pada Pilpres ini, mungkin sesudah Pilpres ya. Jadi Ya biasa-biasa aja. Masih biasa aja sih Pak. Biasa aja sih Pak. Seperti ini goyang. Ya kan sudah saya mengatakan kalau masuk ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, saya ikuti aja semuanya, saya serahkan sesuai aturan. KPU ngitungnya begitu ya gitu kita ikuti. Menuju Pilpres pukul 00 ini adalah batas akhir dari penyerahan pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden 5 tahun ke depan. Jadi saya ingin tegaskan bertentangan dengan apa yang dikandung dalam segenap Persatuan PKB seluruh Indonesia. DPW kan tentu saja apakah semuanya menyetujui tentang jadi kita sudah nasional yang pada intinya adalah memberikan mandat kepada ketua umum siapa yang disebut oleh Pak Faisal tadi sebagai kebersamaan. Yang kedua juga pada perspektif kita rapat konsultasi itu ketua DPW langsung. Selamat siang, sebelah kiri saya sahabat menyampaikan beberapa hal yang penting. Oleh karenanya tentu saja informasi yang kami sampaikan pada siang hari ini sudah kami rapatkan bersama 5 tahun ke depan. Jadi saya sekaligus kami juga ingin menegaskan bahwa nota kesepahaman atau apa yang disebut sebagai kontrak politik antara partai-partai koalisi ini tentu saja akan kita lakukan bersama-sama besok pada tanggal 15 di Bandung.